Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, kuliah di YIN Kota Pontianak dengan NIM 12304011. Di sini saya akan membahas tentang sengketa ekonomi syariah. Sengketa tersendiri adalah timbulnya dari perbuatan hukum bisnis syariah tersendiri. Pertentangan atau konflik perselisihan antar dua orang atau lebih di suatu kelompok tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang sudah disepakati dari kedua belah pihak yang didasarkan syariat Islam. Dan menurut Komar Kantamajah, sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua, dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, pihak yang merasa dirugikan tadi, pihak pertama serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka disitulah terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa. Jenis sengketa syariah ada dua. Yang pertama, sengketa karena adanya ingkar janji atau bisa disebut dengan wan prestasi. Terus sengketa yang kedua adalah sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum. Bentuk sengketa kalau diklasifikasikan menjadi 3 bagian, antara lain yaitu pertama, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Dan yang kedua adalah sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan tersebut, transaksi tersebut, usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Adapun prinsip syariah, yang pertama adalah tidak ada riba, yang kedua harus amanah, yang ketiga tidak adanya maisir atau perjudian, dan yang keempat adalah tidak ada kezaliman, yang kelima tidak ada keharaman antara transaksi tersebut, yang keenam ridho satu sama lain, yang ketujuh tidak melakukan perbuatan gharar, harus jelas. Sengketa ekonomi syariah tersendiri bisa diselesaikan secara non litigasi atau diselesaikan di luar pengadilan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah negosiasi, yang dimana kedua belah pihak yang bersengketa itu dipertemukan tanpa membutuhkan orang ketiga. Yang kedua adalah konsultasi, yang dimana pihak yang bersengketa meminta nasihat dari ahli untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga adalah mediasi. Proses mediasi mana membutuhkan pihak ketiga yang bisa disebut dengan mediator untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai dan mandiri. Yang keempat adalah konsiliasi, yang dimana butuh orang ketiga adalah konsiliator. Hampir sama dengan mediator tersebut, akan tetapi konsiliator bisa memberikan pendapat dan solusi yang tidak mengikat untuk kedua belah pihak. Dan yang kelima itu adalah penilaian ahli. Pihak ketiga yang netral memberikan penilaian terhadap masalah yang dipersengketakan untuk membantu atau menyelesaikan sengketa tersebut. Para pihak menyampaikan kesepakatan, perihal sepakat atau tidaknya tergantung yang bersengketa. Terus yang keenam itu arbitrase, penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga, arbiter, yang keputusannya bersifat mengikat dan final. Arbitrase ini mirip dengan pengadilan swasta. Baik, terima kasih.